Demonstrasi kontekstual Modul 1.3 PC Guru Penggerak. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Liana Milo dari SMP Negeri 1 Beduai, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sanggau. Untuk merumuskan PC Guru Penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus dilakukan dengan metode Bagja. Berikut merupakan tahapan Bagja. 1. Buat pertanyaan utama. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. PC Guru Penggerak, yaitu menciptakan lingkungan belajar inklusif di mana setiap anak merasa didengar, dihargai, dan didorong untuk berkembang secara penuh. Prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan lingkungan inklusif agar setiap anak merasa didengar, dihargai, dan didorong melalui pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan lingkungan yang inklusif dan menyenangkan? Yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan lingkungan belajar yang inklusif agar setiap anak merasa didengar, dihargai, dan didorong secara penuh? Tindakan dan penyelidikannya adalah yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta pihak terkait pemangku kepentingan. Yang kedua, mencari referensi praktik baik mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, kompetensi apa yang harus dimiliki untuk dapat menciptakan pelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, siapa guru di sekolah yang telah mempraktekkan pembelajaran yang menyenangkan? Yang ketiga, metode atau model apa yang dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Yang keempat, kegiatan apa yang dapat selaras dengan pembelajaran yang menyenangkan serta mengoptimalkan pembelajaran yang inklusif? Tindakan dan penyelidikannya adalah yang pertama, melakukan diskusi atau sharing, berbagi praktik baik dalam komunitas belajar. Yang kedua, membuat catatan dari hasil wawancara atau observasi. Yang ketiga, mencari referensi metode dan model pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat, mendata peserta didik melalui survei atau wawancara. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan baru yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan agar setiap anak merasa didengar, dihargai, dan didorong secara penuh? Yang kedua, apa saja hal baru yang bisa dilakukan setelah terwujudnya siswa yang menyenangkan? Yang ketiga, apa saja hal yang dapat kita bayangkan untuk mempertahankan pembelajaran yang menyenangkan? Berikut tindakan dan penyelidikannya. 1. Membuat gambaran atau narasi yang mencerminkan terwujudnya murid yang menyenangkan dengan menghargai setiap anak. Yang kedua, membenahi diri sebagai guru yang mendidik dengan penuh kasih untuk mewujudkan tercapainya murid yang menyenangkan. Yang ketiga, saling bekerja sama dengan berbagai pihak seperti saling keterbukaan dan saling mendengarkan serta menghargai. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, model layanan seperti apa yang dapat mengoptimalkan murid yang menyenangkan? Tindakan dan penyelidikannya, melakukan perencanaan program sekolah di awal tahun pelajaran. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya,
Siapa yang akan dilibatkan dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana cara mengukur keberhasilan pencapaian menerapkan pembelajaran yang menyenangkan? Selanjutnya, tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan warga sekolah serta pemangku kepentingan. Yang kedua, melakukan penilaian yang bukan berorientasi pada angka tetapi pada proses. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan